Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Nur Alia dari kelas 11-2. Di sini saya akan membahas tentang jaringan komputer dan internet. Disimak baik-baik ya. Jaringan komputer dan internet adalah penemuan penting pada abad ke-20 yang mampu mengubah kehidupan manusia. Internet terbentuk dari jaringan komputer global yang mampu menghubungkan perangkat komputer, laptop, dan gawai yang dimiliki oleh seorang individu ke jaringan atau ke perintil lainnya. Internet melibatkan miliaran perangkat yang tersambung secara global, di mana satu perangkat dapat meminta layanan ke perangkat lainnya. Di sisi lain, jaringan komputer dengan skala kecil dan hanya dapat diakses secara lokal, biasa disebut dengan local area network. Kita sebagai pengguna internet dapat melakukan banyak kegiatan sehari-hari dengan mudah, efektif, dan efisien seperti berbelanja, menonton film, mendengarkan musik, rapat, belajar bersama dengan guru atau teman-teman, dan masih banyak hal lainnya. Topologi jaringan. Koneksi antar komputer pada jaringan komputer baik dengan media kabel atau tanpa kabel diatur sedemikian rupa membentuk sebuah konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan dapat dipandang secara konfigurasi logikal atau fisikal. Konfigurasi jaringan dibentuk dari topologi jaringan yang dapat direpresentasikan secara logikal dengan bentuk lingkaran atau node dan garis pada graf. Pada konfigurasi fisik, node mempresentasikan komputer, switch, hub, atau peripheral lainnya, sedangkan garis adalah kabel penghubung atau komunikasi nirkabel. Jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama, bus. Topologi bus adalah topologi di mana setiap node terkoneksi melalui kabel utama atau bus atau backbone. Topologi bus ini sangat efisien digunakan untuk jaringan komputer dengan jumlah node yang tidak banyak atau small network. Yang kedua, star. Topologi star atau topologi bintang adalah topologi di mana setiap node terkoneksi melalui node konektor pusat atau tengah. Proses pengiriman data antar node dilakukan dari node tertentu ke pusat yang selanjutnya dikirimkan ke node tujuan. Topologi ini banyak dipakai karena kemudahannya. Yang ketiga, ring. Topologi ring adalah topologi dengan hubungan antar node terjadi antara satu node dengan node tetangganya dan membentuk konfigurasi lingkaran atau cincin. Pengiriman data pada topologi ini diatur dengan prinsip token passing atau pengiriman token. Token berupa data kecil yang dikirimkan dari satu node ke node lainnya dalam satu arah untuk menunjukkan node mana yang bisa dapat mengirimkan data pada waktu tertentu. Yang keempat, tree. Topologi tree adalah topologi yang membentuk hubungan antar node seperti cabang pada pohon. Topologi ini biasanya digunakan untuk pengaturan jaringan pada institusi yang memiliki hierarki. Dan yang terakhir, hybrid. Topologi hibrid adalah topologi yang menggabungkan dua atau lebih topologi jaringan seperti topologi bintang, cincin, dan mesh. Pemilihan penggabungan topologi tergantung pada kebutuhan kinerja jaringan, banyaknya komputer yang akan dihubungkan, dan lokasinya. Model jaringan komputer. Rekayasa jaringan komputer seperti halnya konsep engineering pada umumnya, terdekomposisi atas banyak komponen penting yang membentuknya, yaitu perangkat lunak, firmware, rekayasa chip, perangkat keras, dan sinyal listrik untuk komunikasi. Jaringan komputer dikembangkan dengan tujuan agar sebuah komputer atau host dapat berkomunikasi dengan komputer lain. Ketika akan berkomunikasi, dua komputer memerlukan protokol atau aturan tertentu, seperti juga manusia menggunakan bahasa tertentu untuk berkomunikasi. Untuk mempermudah pemahaman komunikasi antar komputer dalam jaringan-jaringan yang kompleks, jaringan komputer dituliskan dalam model jaringan komputer. Model jaringan komputer yang pertama adalah OSI model. Open System Interconnection atau OSI model adalah model yang diciptakan oleh International Organization for Standardization untuk mengatur standar protokol dan format data yang berbeda dari banyak perusahaan penyedia jaringan komputer. Model ini menyediakan kerangka yang terbuka dan standar untuk sistem komunikasi melalui jaringan komputer. Model OSI terdapat 7 lapisan. Lapisan ke-7 yaitu Application Layer, lapisan ke-6 ada Presentation Layer, lapisan ke-5 ada Session Layer, lapisan ke-4 ada Transport Layer, lapisan ke-3 ada Network Layer, lapisan kedua ada Data Link Layer, dan lapisan yang pertama ada Physical Layer. Model jaringan komputer yang kedua adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang biasa disingkat TCP atau IP. TCP atau IP adalah protokol dan standar komunikasi data yang digunakan pada jaringan internet.
TCP atau IP membentuk jaringan terbuka dan independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan. Contoh dari penggunaan cara kerja TCP atau IP adalah pengiriman data antara komputer pengirim dan penerima dalam suatu jaringan yang memiliki banyak komputer. Diperlukan alamat tujuan dan perantara untuk perjalanan bitstream yang akan dikirimkan. Internet protokol atau IP akan menjamin data sampai ke tempat tujuan secara aman dan tepat. Transmisi data. Transmisi data adalah proses penting pada jaringan komputer dan internet. Ketika kita mengirimkan email atau mengakses situs web dan kita mendapatkan informasi, maka terjadi transmisi data. Transmisi data adalah proses berbagi atau bertukar data antara dua objek, alat, atau sistem. Komunikasi data memiliki bagian penting, yaitu pengirim yang melakukan proses pengiriman data, penerima yang menerima data, dan medium atau kanal yang merupakan saluran transmisi dari data atau informasi dari dua objek berbeda tersebut. Transmisi data yang pertama adalah paket data. Transmisi data pada jaringan komputer dan internet biasanya tidak dikirim dalam ukuran yang besar karena akan terkendala oleh kemampuan medium dan untuk kepentingan keandalan pengiriman. Data dikirimkan dalam bentuk sekumpulan paket data yang berukuran kecil yang dinamakan data packets atau juga biasa disebut dengan datagram. Paket data dapat memiliki ukuran yang tetap atau dinamis tergantung kebutuhan sistem. Namun biasanya paket data berukuran kecil, yaitu sekitar 64 KB, sehingga dapat dengan mudah dikelola. Transmisi data yang kedua yaitu struktur paket. Paket terdiri atas 3 bagian penting, yaitu paket header adalah alamat paket ketika suatu paket akan dikirimkan ke tujuan tertentu. Selanjutnya, paket payload adalah paket data sebenarnya yang berisi informasi yang ditransmisikan dari sumber ke tujuan. Dan yang terakhir, paket trailer berisi informasi penutup dari suatu paket data yang menandakan paket berakhir. Paket trailer dapat berisi protokol untuk pengecekan terjadinya pengiriman data. Cara-cara transmisi data. Yang pertama adalah paket switching. Paket switching adalah salah satu cara transmisi paket data yang paling banyak digunakan, di mana data akan dipecah ke dalam beberapa paket data dan dikirimkan secara independen dari titik awal ke titik tujuan. Sesampainya di tujuan, paket-paket data tersebut akan disusun kembali dengan urutan yang sesuai dengan menggunakan informasi yang ada pada header paket. Pada setiap tahapan, pengiriman data akan sampai pada node yang berisi router yang akan melanjutkan proses pengiriman ke tujuan. Cara transmisi data yang kedua adalah deteksi dan perbaikan kesalahan. Kesalahan dapat terjadi pada pengiriman data pada jaringan komputer yang menyebabkan data menjadi termodifikasi, hilang, atau corrupted. Kesalahan dapat dikendalikan dengan 2 cara, yaitu 1. Pendeteksian kesalahan, antara lain parity check, checksum, CRC atau cyclic redundancy check. Yang kedua, perbaikan kesalahan, antara lain backward error correction dan forward error correction. Cara transmisi data yang ketiga adalah transmisi analog dan digital. 1. Sinyal analog adalah sinyal yang bersifat gelombang kontinu atau continuous yang direpresentasikan dengan gelombang kontinu elektromagnetik. Untuk sinyal analog elektris, gerak mekanik, pneumatis, dan lain-lain juga bisa disebut dengan sinyal analog. Yang kedua, sinyal digital adalah sinyal yang bersifat distrik dan dapat digambarkan seperti tangga naik turun. Sinyal digital digunakan pada komputer, sinyal televisi digital, sinyal satelit, dan lain-lain. Sinyal digital memiliki sifat yang tahan terhadap gangguan atau noise. Sekian pembahasan materi tentang jaringan komputer dan internet dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa lagi. Terima kasih.